Terima kasih teman-teman. Jadi mengapa situasi ini terjadi? Ada konteks lokalnya ya di Taipei. Menurut laporan dari PPLN Taipei, yang pertama bahwa pemilih kita di Taipei atau Taiwan itu sebagian besar atau didominasi oleh warga kita yang menjadi pekerja migran Indonesia, PMI. Yang kedua, warga kita yang menjadi pekerja migran itu memiliki kondisi demografis dan aturan dari penyedia pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang diizinkan libur dalam rentang waktu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, dan 1 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, terdapat libur Chinese New Year di Taiwan pada tanggal 8 sampai 14 Februari 2024. Di mana kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau 1 minggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara dari jadwal penerimaan surat yang terakhir. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebutlah kemudian KPU Taipei PPLN Taipei itu mengambil langkah untuk mengirimkan surat suara metode pos lebih awal. Jadi boleh dikatakan ketidakcermatannya PPLN Taipei bahwa ada ketentuan di dalam dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 bahwa jadwal pengirimannya adalah baru dimulai tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Yang mereka khawatirkan adalah soal pengiriman balik dari pemilih kepada PPLN. Sesungguhnya kalau dihitung masih ada waktu, karena apa? Penghitungan surat suara yang metode pos ya, itu masih bisa dihitung sampai dengan hari terakhir penghitungan suara, yaitu tanggal 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara ditutup. Jadi sekalian, pemungutan suara di luar negeri menurut Undang-Undang Pemilu ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama metode TPS, jadi di kantor-kantor perwakilan kita atau di tempat yang telah ditentukan itu digelar TPS, dibangun TPS, kemudian pemilih hadir ke TPS-TPS tersebut. Itu pun daftar pemilih tetap untuk pemilih yang akan memilih di TPS juga sudah ada. Siapa saja warga negara kita yang akan menggunakan hak pilih dengan metode pos, metode TPS itu sudah ada. Hadirnya di TPS mana juga sudah ada. Dan bisa dicek melalui cek di ptonline.kpu.go.id. Warga kita sudah mengetahui itu. Karena dari pemilu ke pemilu memang demikian. Kemudian yang kedua adalah kotak suara keliling. Kotak suara keliling ini dilakukan di basis-basis warga negara kita berada, komunitas-komunitas warga kita berada, yang itu jangkauannya ke metode TPS, datang ke KBRI misalkan, KJRI misalkan, atau sekolah Indonesia yang itu menjadi wilayah otoritasnya Indonesia, jauh, sehingga kemudian didatangi petugas KPPS LN untuk metode KSK, misalkan di perkebunan kah, di komunitas-komunitas tertentu dan seterusnya. Yang ketiga adalah metode pos. Metode pos ini lazim digunakan karena apa? PPLN kita ini 128 PPLN, tidak selalu satu PPLN itu bertugas di satu negara. Ada satu PPLN yang bertugas untuk melayani pemilih kita lintas negara, 2, 3, 4, dan juga wilayah kerjanya bisa luas. Ya, misalkan kayak PPLN di New York, Los Angeles, itu wilayahnya cakupannya luas dan nggak memungkinkan pemilih kita datang ke kantor-kantor perwakilan kita. Termasuk kayak PPLN di London, itu jangkauan wilayah kerjanya se-Britania Raya, jadi ada yang di Irlandia, Scotland dan segala macam. Nah ini kemudian yang paling memungkinkan itu adalah metode pos. Jadi untuk 3 metode ini boleh dikatakan digunakan di semua PPLN kita.
dan jumlah pemilih DPT untuk DPT TPS, DPT KSK maupun DPT POS itu sudah ditetapkan sudah ditetapkan oleh KPU Pusat pada rekapitulasi nasional pada tanggal 2 Juli 2023. DPT inilah yang dijadikan basis atau dasar KPU untuk mencetak surat suara. Karena surat suara itu dicetak pada dasarnya jumlahnya sama dengan jumlah DPT di TPS, di KSK atau metode POS, dan surat-surat cadangan yang jumlahnya 2% itu pengalinya 2%-nya dari apa? Dari jumlah DPT di masing-masing metode tadi, TPS kah, misalnya TPS 1, TPS 5, TPS 6, misalnya masing-masing jumlahnya beda-beda. Jadi cetak surat suara sebanyak DPT di TPS itu ditambah 2% dari jumlah DPT di TPS itu. Demikian juga untuk metode POS. Jadi kalau boleh dikatakan terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN TIP itu yang paling utama karena tidak memperhatikan jadwal yang sudah ditentukan di dalam peraturan KPU. Namun demikian teman-teman itu juga ada alasan atau argumentasi konteks lokal yang kemudian berinisiatif untuk mengirimkan surat suara metode POS lebih awal, juga dalam rangkanya, dalam pikiran atau argumentasi teman-teman PPLN TIP adalah dalam rangka untuk melayani pemilih kita kalau ada situasi perayaan tahun baru Cina di sana dan seterusnya. Dan berdasarkan hal tersebut kemarin KPU lalu sudah melakukan tindakan-tindakan berupa memberikan peringatan kepada semua PPLN sedunia, 128 PPLN termasuk TIP. Yang pertama agar memperhatikan dan memedomani ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang pemilu maupun di dalam peraturan KPU untuk kegiatan pemungutan penghitungan suara, itu PKPU nomor 25 tahun 2023. Yang kedua, terhadap situasi-situasi lokal yang dihadapi oleh teman-teman PPLN, kita minta untuk melapor dulu kepada KPU Pusat supaya KPU Pusat ini tahu situasi yang dihadapi oleh teman-teman